Oke, Ananda sekalian, kita akan belajar aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Ananda sekalian, hari ini adalah materi terakhir kita tentang aktivitas untuk daya tahan jantung dan paru-paru kita. Pentingnya daya tahan jantung dan paru-paru. Kemampuan daya jantung dan paru-paru menyuplai atau memasukkan oksigen ke dalam aliran darah agar otot-otot dapat bekerja dengan waktu yang lama. Ananda sekalian, saat kita melakukan aktivitas, artinya kita memasukkan oksigen atau menghirup oksigen menghirup oksigen ke dalam tubuh kita. Saat kita memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita, maka saat itu juga jantung akan mengalirkan oksigen tersebut ke seluruh tubuh kita, sehingga otot-otot pada tubuh kita tuh dapat bergerak dengan baik. Ciri latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Ananda sekalian, saat kita melakukan aktivitas, artinya kita sudah membuat daya jantung kita tuh, jantung dan paru-paru kita tuh berfungsi dengan baik agar tidak mudah lelah dan tidak mudah capek. Gerak yang pertama, gerak melibatkan otot. Aktivitas tubuh yang melibatkan otot-otot pada bagian alias tungkai, berarti di bagian tubuh kita yang melibatkan otot besar, yaitu bagian kaki. Nah, kaki itu adalah otot-otot besar sehingga kaki kita tuh bisa berfungsi dengan baik. Ada berjalan, ada berlari, ada bersepeda maupun berdayung. Sehingga aktivitas ini bisa menambah daya tahan jantung kita dan paru-paru menjadi sehat, yaitu tidak mudah cepat lelah maupun capek. Gerak yang kedua yaitu bertipe kontinu ritmik. Kontinu ritmik adalah gerak dilakukan dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus tanpa henti dan berirama gerak tetap. Nah, pada gerak kontinu ritmik ini itu dibagi menjadi dua, ada kecepatan tertentu dan kecepatan kadang cepat dan kadang lambat. Nah, Anda perhatikan saat kita bermain sepeda maupun jogging, kalau kita larinya terlalu cepat, maka kita akan mudah capek. Tapi kalau kita bermainnya pelan, bermain sepedanya pelan, terus larinya juga pelan, maka kecepatan kita akan terjaga. Nah, beda dengan permainan sepak bola, tenis, bola voli maupun bulu tangkis. Nah, kalau kita bermain sepak bola itu ada yang kita larinya cepat karena kita mengejar bola, tetapi ada juga yang kita larinya pelan apabila bola itu masih di orang lain. Nah, begitu juga yang bulu tangkis. Nah, Anda kalau cuma bermain berdiri di tempat, artinya kecepatan kita tuh lambat karena kita tidak terlalu mengejar bola. Tapi coba saat kita tidak dapat bola, pasti kita lari mengejar bola tersebut. Yang ketiga, gerak bersifat aerobik. Nah, aerobik artinya menggunakan udara. Artinya aktivitas aerobik ini kita menghirup udara atau menghirup oksigen di dalam tubuh kita, sehingga oksigen itu digunakan untuk membakar lemak yang ada pada tubuh kita. Tidak hanya lemak, ada karbohidrat dan sedikit protein. Jadi lemak dan karbohidrat kalau kita makannya terlalu banyak maka akan menjadi gemuk. Nah, kalau gemuk maka kita harus sering melakukan aerobik. Contoh gerak aerobik yang pertama, jalan cepat atau jogging, lari kecepatan dengan rendah, bersepeda dan renang. Nah, Ananda kalau tidak bisa lari dengan kecepatan rendah atau tidak punya sepeda, maka Anda bisa renang. Renang itu jangan setiap hari,
Bisa juga hari ini mandi berarti 1 minggu lagi baru mandi, atau 3 hari sekali. Nah itu juga bisa. Atau juga jalan cepat atau jalan jogging itu bisa keliling rumah saja, tidak usah jalan jauh-jauh, keliling rumah saja, atau juga dari dapur ke ruang tamu. Ada juga aktivitas lain yang bersifat aerobik seperti lari cepat atau spirit. Nah itu larinya itu dengan cepat sekitar 55 km. Lari cepat tuh sekitar 55 km seperti itu. Terus push up dan pull up. Nah, ada bentuk-bentuk aktivitas yang kita lakukan sehingga dapat menambah daya tahan jantung dan paru-paru, yaitu ada fatlet, ada jogging, ada latihan interval, lari lintas alam, naik turun tangga, dan seperti bersepeda. Ananda sekalian, mana yang sering Ananda lakukan di rumah? Oke, untuk jogging pasti ya, Ananda pasti melakukannya. Kadang mengikuti orang tua untuk lari pagi ataupun lari sore. Bersepeda, nah kalau Ananda punya sepeda di rumah ya bermain sepeda gitu kan. Nah fatlet ada tidak? Nah, naik turun tangga ini paling sering sudah, baik di sekolah maupun rumah. Yang rumahnya tingkat, di rumah berarti sering bolak-balik tangga ya. Kalau nggak punya rumahnya yang tingkat berarti tidak bolak-balik tangga. Nah, fatlet itu artinya bermain dengan kecepatan. Fatlet biasanya dilakukan di alam terbuka, Ananda sekalian. Fatlet itu biasanya dilakukan saat kita mengikuti outbound atau kita melakukan kegiatan pramuka. Ayo Ananda sekalian, siapa yang kemarin ikut pramuka, pernah tidak main fatlet di sana? Kalau tidak salah itu kemarin Ustazah lihat mereka ada main fatlet, yaitu lari dengan kakinya satu dimasukkan ke dalam ban. Nah, jogging adalah berlari pelan antara lari dan jalan. Jadi bisa dilakukan lari sedikit, jalan, terus habis itu lari, jalan. Nah, itu bisa juga. Latihan interval adalah suatu latihan yang diselingi dengan masa-masa istirahat. Nah, Ananda di sini tuh kenapa Ustazah kasih gambar berenang sama lari, karena kadang kita lari sedikit kita beristirahat. Kalau kita larinya dari Arbes ke kota, maka ada jeda istirahatnya, lari habis itu istirahat, lari habis itu istirahat, lari habis itu istirahat. Nah begitu juga renang juga saat kita berenang kadang kita istirahat juga, kita haus, kita lapar, kita stop, kita makan dulu, habis itu berlanjut berenang lagi. Oke, lari lintas alam. Nah, lari lintas alam itu berbeda dengan jogging, Ananda. Lari lintas alam adalah lari di alam terbuka, bisa di pinggir sungai, gunung, hutan, bukit, sawah, padang rumput, pantai, dan lain-lain. Ananda sekalian, kalau kita melari lintas alam di jalan baru itu apakah termasuk lari lintas alam? Tidak, Ananda. Di situ kita tidak termasuk lari lintas alam. Kenapa? Karena masih di dalam kota. Beda dengan Ananda lari di jalan di Pasir Putih, di pantainya. Nah, kalau Ananda lari di pantainya berarti Ananda telah lari lintas alam karena di alam. Terus Ananda kalau lari di pohon-pohon pala, nah itu juga termasuk lari lintas alam karena tidak di dalam kota. Intinya tidak dalam kota ya Ananda. Nah coba lihat di gambar ini, ada lari yang di pinggir sungai, ada yang lari di naik gunung yang bebatuan ya, naik turun tangga. Nah ini sudah sering Ananda lakukan di sekolah maupun di rumah. Kalau di rumah yang punya rumah tingkat pasti lari naik turun tangga.
bersepeda. Ya, Ananda yang punya sepeda aja yang bermain, karena kalau yang nggak punya sepeda ya udah nggak usah bermain. Ya kan Ananda? Oke, sampai di sini dulu materi kita. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.